Baik, selamat siang kepada Bu Rini dan Bu Aziza serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Elektroplating Logam. Boleh di next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Upia dan 3 rekan saya, yaitu Hasna Fitriasi, Kezia Zeta Karina, dan Lailia Nilasari. Baik, bisa di next. Nah, ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada definisi, tujuan, contoh, sifat, faktor, proses, serta analisis pada elektroplating logam. Bisa di next. Nah, mungkin masih banyak dari kita yang bertanya-tanya kan terkait elektroplating. Apa itu elektroplating? Nah, elektroplating ini merupakan suatu proses pengendapan ion logam atau non-logam secara elektrolisis menggunakan arus listrik searah. Nah, ion logam yang berpindah ini berasal dari elektroda anoda yang bermuatan positif yang terlarut pada elektrolit dan berpindah ke elektroda katoda yang bermuatan negatif membentuk lapisan logam yang menyelimutinnya. Jadi udah ada bayangan lah terkait elektroplating itu seperti apa ya. Baik, bisa di next. Nah, tujuan dari elektroplating ini sendiri adalah untuk melindungi logam dari korosi. Karena pada dasarnya korosi ini terjadi karena terbentuknya Fe2O3. Adanya interaksi besi dengan udara. Lalu untuk meningkatkan ketahanan produksi terhadap abrasi atau gesekan, yang ketiga ada memperbaiki tekstur serta dekoratif atau memperbaiki penampilan. Berikut ada beberapa contoh dari elektroplating. Yang pertama ada bumper, yang kedua ada body tank, di mana ini menggunakan proses elektroplating serta ada contoh-contoh lainnya seperti peralatan rumah tangga dan lain-lain. Bisa di next. Akan kembali nama Zana Fitriasi dan di sini saya akan melanjutkan materi. Nah, untuk ini kita mengambil referensi dari suatu artikel yang berjudul Pengaruh Arus Listrik dan Waktu Proses Terhadap Ketebalan dan Massa Lapisan yang Terbentuk pada Proses Elektroplating Plat Baja. Penulisnya ada Daud Kepayung dari Jurnal Ilmiah Sains volume 11 nomor 1. Boleh di next? Nah, kenapa sih kita memakai krom ini? Karena logam yang dilapisi oleh kromium akan berwarna putih kebiruan, reflektivitasnya tinggi, dan resistensi kusam, sehingga permukaannya akan lebih bersinar dan juga mengkilap. Selain itu, elektroplating juga mencegah terjadinya korosi, mengingat lapisan krom ini menghalau oksigen dan air berinteraksi dengan baja karbon rendah di bawahnya, dengan bentuk Cr2O3. Selain itu, logam yang dilapisi krom juga akan lebih tahan gores karena koefisien gesek yang lebih rendah. Next. Untuk faktornya ini ada 5. Yang pertama ada elektrolit. Lapisan krom menggunakan bahan dasar asam kromat dan juga asam sulfat sebagai bahan pemicu arus dengan perbandingan campuran yang tertentu. Perbandingan yang umum bisa 100:1 sampai 400:1. Jika perbandingannya menyimpang dari ketentuan, biasanya akan menghasilkan lapisan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yang kedua ada temperatur. Nah, temperatur lapisan ini bervariasi antara 35 sampai 60 derajat Celcius. Yang ketiga ada jarak. Jarak antara elektrodanya bisa 9 sampai dengan 29 cm. Keempat ada arus. Arus listrik yang digunakan adalah arus arah dengan beda potensial berkisar antara 4 sampai dengan 25 volt, dan terakhir ada waktu yang bisa bervariasi antara 30 menit, 45 menit, hingga 60 menit. Next. Selanjutnya adalah proses yang digunakan untuk percobaan ini. Seperti prinsip elektroplating pada umumnya, elektroplating menggunakan perpindahan ion logam dengan bantuan arus listrik melalui larutan elektrolit, sehingga nanti ion logamnya akan mengendap pada benda yang akan dilapisi. Ion logam tersebut dapat diperoleh dari elektrolit maupun yang berasal dari pelarutan anoda logam di dalam elektrolit. Maka dari itu, pengendapan akan terjadi pada benda kerja yang berlaku sebagai katoda. Maka dari itu pada proses ini kita dapat menggunakan logam yang akan kita lapisi, yaitu baja sebagai katoda dan juga krom atau logam yang akan melapisi sebagai anodanya. Elektron dari sumber listrik nanti akan berpindah ke katoda, yaitu baja. Maka dari itu katoda akan bermuatan negatif. Agar stabil, ion Cr6+ yang terdapat di elektrolit akan tertarik ke katoda. Alhasil terbentuk lapisan krom tipis yang menyelimuti katoda. Oleh karena itu di katoda terjadi proses reduksi di mana ion Cr2+ akan menangkap 2 elektron dan berubah menjadi cair solid. Lalu di anoda atau di krom, ion SO4 2+
dari elektrolit akan tertarik ke anoda agar muatan pada elektrolitnya stabil. Namun di anoda juga membutuhkan keseimbangan muatan dari bertambahnya muatan negatif, maka anoda melepaskan ion Cr2+ ke elektrolit yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, terjadi proses oksidasi di mana Cr akan melepas 2 elektron dan berubah menjadi ion Cr2+, dan elektron yang terlepas berpindah ke sumber listrik kemudian ke katoda kembali. Namun, karena Cr solid menjadi ion Cr, maka lama-kelamaan anoda akan semakin terkikis. Next. Oke, pelapisan krom ini biasanya didahului oleh pelapis dasar yang berfungsi sebagai pelapis tambahan atau pelapis yang mendasari untuk membentuk sifat-sifat mekanis lainnya. Nah, pada umumnya adalah sebagai berikut. Di mana yang pertama adalah lapisan tembaga, yaitu lapisan pertama yang fungsinya untuk memberikan kekuatan rekatan pada krom. Lalu lapisan keduanya adalah lapisan nikel untuk memberikan sifat tahan terhadap karat dan memberi dasar yang mengkilap. Lalu yang terakhir adalah lapisan krom yang merupakan lapisan dekoratif sebagai penyempurna ketahanan logam yang sudah dilapisi nikel terhadap karat dan menambah keindahan logam. Skemanya dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada hasil dan analisis. Berikut ini ada diagram yang sumbu Y-nya itu waktu dan sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya tebal. Hubungan waktu proses dan ketebalan lapisan pada kondisi arus listrik konstan. Ketebalan lapisan yang dihasilkan untuk ketiga variasi pada proses digunakan pada waktu 30, 45, dan 60 menit. Semakin lama proses berlangsung, maka porsi akumulasi pergerakan elektron dan transfer material pada kedua elektroda juga akan semakin besar. Selanjutnya, hubungan arus listrik dan ketebalan lapisan. Pada arus listrik di sumbu X digunakan yaitu 4 ampere, 6 ampere, dan 8 ampere. Semakin besar nilai kuat arus listrik yang digunakan, maka akan menyebabkan elektron lebih reaktif atau lebih mudah bergerak. Hal ini juga akan menyebabkan porsi akumulasi pergerakan elektron dan transfer material pada kedua elektroda juga akan semakin besar. Yang kiri diagram hubungan waktu proses dan massa lapisan, dan yang kanan ada hubungan arus listrik dan massa lapisan. Berikutnya ada contoh perusahaan elektroplating, yaitu ada GM, yaitu General Motor Corporation, dan PT Nikel Chrome Indojaya. Sekian dari kelompok kami mengenai elektroplating logam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.